wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasan Arifin. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan yang ketiga di Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan presentasikan tentang video pembelajaran pada saat pandemi saat ini. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, anak-anak, di kesempatan kali ini ya kita akan lanjut ke pembelajaran mengenai materi teknologi layanan jaringan. Ya, bismillah dulu ya. Nah, sebelumnya berdoa dulu ya. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran, berdoa dipimpin oleh KM ya. Silakan Raden. Sebelum melakukan pembelajaran, langkah baiknya kita berdoa. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Ya, terima kasih Raden ya. Berikutnya kita cek di LMS ya kehadiran. Mulai dari, kita akan coba cek dengan LMS dari yang sudah ada di sini. Kehadiran perwakilan 11 TKJ 1, Bapak cek dulu. Siti Aisyah ada? Siti Asia? Oke. Angkat tangannya Siti, maaf. Tangannya mana? Oke, sip. Nah, seperti itu ya. Berikutnya Delia. Hadir, Pak. Oke, Raden. Hadir, Pak. Sip. Dan kita akan masuk ke dalam pembelajaran ya. Kita hari ini akan membahas tentang komunikasi data dalam jaringan. Sudah dicek LMS-nya? Ada materi yang sudah ada? Sudah, Pak. Baik. Nah, dari materi yang sudah di-share oleh Bapak, sudah baca-baca ya, kita akan bahas itu ya. Jadi proses bagaimana komunikasi data dalam jaringan. Nah, Bapak akan share PowerPoint-nya, cara komunikasi data, mengurutkan langkah-langkah komunikasi data dan dapat mempresentasikan proses komunikasi data. Nah ini kita coba dulu dari sejarah komunikasi data dalam jaringan ya. Jadi kalau dilihat di sini, Pak ini teh apa? Nah ini ada penjelasannya ya. Pak Uzan tahu nggak penjelasannya? Belum, Pak. Belum tahu. Barangkali ada yang lain, ada yang tahu? Enggak ya? Belum ya? Belum, Pak. Oke. Nah ini ya, jadi yang tadi ditampilkan ini penjelasannya. Sejarah komunikasi data dalam jaringan. Di tahun 1957 itu Rusia ya, negara Rusia meluncurkan satelit ruang angkasa pertama di dunia yang membuat banyak orang di seluruh dunia dapat berkomunikasi. Nah, kemudian ya ini ya, pada mulanya sebuah komputer hanya digunakan secara individu atau standalone. Kemudian berkembang teknologi digital. Ini memungkinkan komputer untuk bisa berkomunikasi dengan komputer lain. Kemudian 3 tahun berikutnya di tahun 1960 Hawaii University mengembangkan teknologi Ethernet ya. Apa ya bla bla bla. Berikutnya ini adalah proses komunikasi pada jaringan komputer. Masih pada mendengar anak-anak? Masih, Oke. Pak. Sip. Nah, ini ada yang sudah pernah dibahas sebelumnya ya, yaitu ada server, klien ya. Mungkin ya anak-anak udah pada tahu ya. Kan? Ada yang berani mencoba menjelaskan? Fauzan, gimana Fauzan? Apa, Pak? Mau menjelaskan tentang gambar ini? Yang gambar kanan aja, Pak. Boleh, silakan. Nah, itu teh ada HP warna hijau. Ya. HP warna hijau ceritanya mengirim.
Nah itu kan wireless langsung dikirim ke BT. Ya. Atau kan namanya teh short message service center. Oke, Atau itu betul. apa? Ya Pak. Betul. Langsung dikirim ke MSC. MSC itu jadi kenapa MSC-nya ada dua? Karena yang satu MSC-nya lokasi kita, yang satu lagi MSC-nya lokasi orang lain. Betul. Langsung ke BSC, dikirim ke BTS lagi. Nah dari BTS dikirim ke ya orang yang kita telepon. Ya gitu aja Pak. Terima Oke. kasih. Bagus, terima kasih ya. Perangkat jaringan komputer ini macam-macam ya. Jadi ada konektor, router, switch ya, bridge, repeater. Oke, di stop presenting oleh Bapak, silahkan bertanya tentang materi yang tadi dibahas gitu ya. Silahkan Fauzan. Kalau dalam komunikasi seluler, kenapa Pak harus ada ya maksudnya kayak pakai BTS gitu? Kenapa tidak memakai kayak satelit? Oke, Itu Pak. bagus. Gini Jan. Jadi sesuai dengan peruntukan ya, satelit itu untuk menjangkau tempat yang di daerah yang memang sulit diakses Jan, gitu ya, misalkan daerah hutan gitu ya. Tapi kalau BTS itu biasa digunakan karena secara efektivitas itu mendukung Jan ya. Pertanyaan untuk pertemuan kali ini, pembahasan kali ini terkait dengan komunikasi data dalam jaringan. Nah, kita akan ya setelah pertanyaan, kemudian ada tugas dulu ya. Nah, nanti bisa dilihat kalau Bapak buka di sini. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke. Nah, di sini di LMS ya, di sini ada setelah materi jadi ada tugas kelompok dan ada tugas mandiri. Baik, kalau sudah nanti berikutnya ada kuis ya. Kuis TLJ. Nah, ada yang harus dikerjakan oleh masing-masing ya. Jadi di setelah kegiatan belajar dari apa yang tadi sudah dibahas, silahkan untuk bisa menyampaikan apa yang sudah diperoleh. Silahkan. Dari siapa? Fauzan, silahkan Jan. Ya Pak, baik Pak. Oke. Jadi kesimpulan yang tadi kita belajar yaitu tentang jaringan pertukaran komunikasi data, di mana ada komputer server, ada klien, terus komponennya itu ada sender, pengirim, ada dia sama receiver atau gak penerima. Lalu tadi juga ngebahas tentang bagaimana cara berjalannya komunikasi seluler nirkabel atau dengan kabel, terus unsur-unsur yang ada pada jaringan seluler. Itu aja Pak. Oke, itu dulu di pembahasan pada pertemuan kali ini. Sebelum kita akhiri, kita akan berdoa dulu ya, dipimpin oleh KM-nya. Silakan. Setelah mengakhiri pembelajaran, sebaiknya kita berdoa. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Ya. Baik, terima kasih buat semua ya atas perhatian kerjasamanya, dan semoga dilancarkan untuk bisa menyerap informasinya ya hari ini. Bapak tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kegiatan pembelajaran, pembuatan video pembelajaran telah dilakukan. Mudah-mudahan ada yang bisa diperoleh dari kegiatan pembelajaran yang tadi sudah dibuat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih buat Bapak dosen, Bapak Pamong, dan Bapak admin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.